Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Pengabdi Setan yang kedua. Semoga kalian selalu terhibur dengan apa yang saya ceritakan. Dan mari kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Kalau kalian beritahu saya. Film ini berlatarkan tahun 1955. Yang mana seorang pria bernama Budiman yang berprofesi sebagai seorang wartawan diculik oleh beberapa orang yang menggunakan mobil dan membawanya ke sebuah tempat yang berlokasi di Lembang, Kota Bandung. Dan tempat itu adalah Observatorium Bosca. Ternyata terdapat sebuah kasus penculikan, yang mana itu adalah atas perintah sahabat Budiman sendiri yang bernama Heru. Heru ini adalah seorang polisi yang berpangkat mayor. Heru kemudian menyuruh Budiman untuk memasuki ruangan observatorium tersebut. Ketika kemudian masuk ke dalam ruangan itu, di sana dia terkejut ketika melihat banyak pocong dan mayat melakukan posisi bersujud kepada sebuah lukisan yang menempel di dinding. Lukisan itu menyerupai sosok wanita yang bernama Raminom. Heru kemudian menceritakan bahwa petugas kebersihanlah yang tadi pagi menemukan kejadian misterius ini. Di lokasi kejadian, ditemukan fakta yang sulit dipercaya di mana para mayat dan pocong yang berjalan sendiri menuju ke dalam ruangan itu. Selain itu juga ditemukan bebijian yang berwarna merah yang bertebaran di tanah dekat tempat observatorium tersebut. Heru kemudian meminta Budiman untuk merahasiakan penemuan itu. Mereka akan segera mengubur kembali mayat itu dan TKP akan dibersihkan seperti tidak ada kejadian apapun. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan kehebohan dunia, mengingat Kota Bandung menjadi tuan rumah dalam konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan keesokan harinya. Tutup mulut dan hilangkan bersifat rahasia. Orang beritakan di media lain atau koran baru. Lalu scene berpindah pada tanggal 15 April tahun 1984. Rini yang saat itu bekerja di sebuah pabrik mendapat kesempatan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di luar kota. Namun Rini dengan terpaksa menolaknya karena ia masih belum bisa untuk meninggalkan adik-adiknya. Sang direktur pabrik itu pun memberikan Rini kesempatan untuk berpikir lebih dulu. Jika Rini mau menerima tawaran itu, maka ia harus berangkat esok sore keluar kota. Ini untuk masa depan kamu, sama menolong adik-adik. Dan iya, Bu. Saat itu koran harian kota memberitakan banyaknya kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh penembak misterius atau yang dikenal dengan nama Petrus. Dalam berita itu dijelaskan bahwa sejak tahun 1980 hingga 1984, Petrus telah membuat ratusan nyawa jadi korban dan si Petrus ini pun masih belum terungkap hingga saat ini. Saat ini Rini dan dua adiknya Tony dan Bondi beserta bapak tinggal di rumah susun yang terletak di Jakarta Utara. Yang mana rumah susun itu berada di dataran rendah dekat dengan pantai, sehingga rumah susun tersebut rawan dengan banjir. Rumah susun yang terdiri dari 14 lantai itu terlihat kumuh karena merupakan proyek pemerintah yang terbengkalai. Rumah susun itu dilengkapi lift, namun sudah berusia tua dan sering macet-macetan. Orang-orang yang tinggal di rumah susun tersebut terlihat berada di bawah garis kemiskinan. Dan tidak ada orang kaya yang mau tinggal di sekitar tempat itu. Rini beserta keluarganya menempati ruangan di unit lantai 8. Sementara itu, Bondi tengah bermain bersama temannya yang bernama Ari dan Darto di lapangan kosong belakang rusun itu. Saat itu dia menunjukkan kepada temannya tentang penemuan batu nisan yang terkubur di dalam tanah lapangan itu. Bondi yakin jika rusun itu merupakan bekas kuburan. Cerita ke gua katanya dulu pernah dikejar mayat hidup. Tak dia. Kok gua boleh tahu? Enggak, siapa bilang? Ya, enggak apa-apa, penakut. Pulang kau. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan penghuni baru yang tinggal seminggu di rusun itu. Dia bernama Tari, seorang perempuan muda yang selalu berpakaian seksi dan berprofesi sebagai pekerja malam. Di rusun tersebut Tari hanya tinggal sendirian. Ia tinggal di unit lantai 9.
Tari ini sering digoda oleh pemuda di rusun itu karena penampilannya. Hari itu Tony berusaha berkenalan dengan Tari. Tari kemudian memanfaatkan Tony untuk meminta bantuannya memperbaiki radionya yang rusak. Singkat cerita, pada malam hari, Rini dan dua adiknya Tony dan Bondi akan makan malam bersama. Dan tiba-tiba bapak datang dengan membawa koper yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Dan setiap masuk ke ruangan, koper itu pun langsung dimasukkan ke dalam laci, kemudian langsung dikunci. Rini dan adiknya selama ini tidak tahu pekerjaan bapak mereka. Di tengah makan malam bersama, Tony memberitahukan kepada Rini dan bapak tentang kebiasaan adiknya Bondi yang selalu menggali tanah yang diyakini bekas kuburan di tanah kosong belakang rusun. Sementara Rini mengutarakan keputusannya dia akan pindah untuk melanjutkan kuliah di luar kota dan akan berangkat esok sore. Adik-adiknya pun terlihat sedih. Namun, bapak meyakinkan anaknya jika tinggal di rusun ini pasti aman. Bapaknya pun mengizinkan Rini untuk pergi melanjutkan kuliah. Sementara mereka tetap tinggal di rusun itu. Saat itu televisi menayangkan bahwa BMKG memprediksi perkiraan cuaca di Jakarta esok hari, tepatnya hari Senin 16 April 1984. Akan terjadi hujan deras disertai badai di wilayah Jakarta Utara. Malam itu ketika Rini membuang sampah, dia mengalami kejadian mencekam. Sepanjang lorong menuju tempat pembuangan sampah, semua unit di lantai itu pintunya terbuka dengan para penghuni yang berperilaku aneh. Melihat kejadian itu, Rini dengan ketakutan bergegas pergi. Sementara seorang anak kecil yang bernama Wisnu juga mengalami kejadian mencekam. Dia diganggu oleh hantu ayahnya saat akan membuang sampah di rusun itu. Sementara itu, Budiman saat ini menjadi penulis di majalah Maya. Ia lalu membuka sebuah kotak yang berisi bukti-bukti yang sudah berhasil dia dapatkan selama hampir 30 tahun mengenai sekte pengabdi setan. Di dalam kotak itu terdapat foto-foto pengikut sekte pengabdi setan. Dan sepertinya dia mengenali salah satu orang yang terdapat dalam foto itu. Ada juga foto-foto sejarah rumah rusun yang saat ini ditempati Rini yang berkaitan dengan sekte itu. Karena mengetahui suatu hal, Budiman pun bertekad akan pergi ke sana untuk melindungi seluruh penghuni rusun dari pengaruh sekte pengabdi setan. Pada keesokan harinya, menjelang keberangkatan Rini, terjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Ketika rombongan banyak orang masuk ke dalam lift rusun itu, lift tersebut tiba-tiba macet di tengah jalan. Semua orang di dalam lift itu pun panik. Dan seseorang yang berada di dalam lift berusaha untuk membuka pintu. Kemudian Wisnu berhasil keluar karena badannya yang kecil. Namun sayangnya hanya dia yang berhasil selamat. Sang ibu terhimpit bersama belasan orang-orang yang berada di dalam lift tersebut termasuk Bapak Rini. Kemudian lift pun terjatuh. Semua orang di dalamnya tewas kecuali hanya Bapak Rini yang selamat. Dua anak perempuan yang sedang mengambil uang koin di bawah lift juga turut menjadi korban dan tewas secara mengenaskan. Singkat cerita, pada malam harinya, setelah kejadian mengerikan tersebut, jenazah korban tragedi lift tadi sore tidak langsung dimakamkan. Namun, para korban disemayamkan di kamar masing-masing untuk dikebumikan besok pagi. Cuaca di malam itu hujan disertai badai dan diprediksi bakal banjir sehingga banyak penghuni rusun yang mengungsi ke tempat lain. Di tengah momen sepi dan terjebak badai itu, listrik rusun kemudian mati karena gardu terendam banjir. Sementara itu Budiman terlihat sedang menunggu angkutan untuk mendatangi rusun itu. Walau cuaca hujan badai, dia berusaha mendatangi rusun itu untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Di sisi lain, Tony mengembalikan radio yang sudah diperbaiki kepada Tari. Setelah Tony pergi, Tari kemudian menyalakan radio itu.
Namun, tiba-tiba suara di radio beralih menjadi suara Tari yang seakan-akan dia telah mati dan meminta tolong. Halo, titip salam ke siapa? Sampaikan saja. Mengalami kejadian yang mengerikan itu, Tari pun lari ketakutan sehingga dia keluar dari unitnya. Di luar, dia berpapasan dengan Tony. Tari lalu memberikan radio itu kembali kepada Tony, dan Tony akhirnya membuang radio itu ke tempat sampah. Kemudian Tony berpapasan dengan Ustadz yang tengah berkeliling mengecek setiap unit rusun yang tentunya di dalamnya ada mayat yang sudah dikafani. Ustadz mengajak Tony untuk menemaninya. Namun, Tony menolak secara halus ajakan Ustadz itu karena dia merasa takut. Namun Ustadz meyakinkan Tony kalau takut itu hanya kepada Tuhan. Dan dengan terpaksa, Tony akhirnya menemani Ustadz itu. Dari mereka, korban-korban, makanya Ustadz mau mas. Gimana, Teh? Satu persatu unit dimasuki oleh mereka berdua untuk diperiksa. Ketika salah satu unit diperiksa, ada 2 mayat yang terbaring di lantai. Dan dengan ketakutan, Tony mencoba menutup jendelanya yang terbuka. Namun dia terkejut ketika melihat Ustadz yang sudah tidak ada di belakangnya. Dia kemudian berteriak, namun ternyata Ustadz masih berada di sana. Ya, kita ke tempat lain yuk. Sebelum pergi ke unit lainnya, Ustadz tiba-tiba izin ke bawah karena sedang tidak enak badan. Sekaligus ia hanya mau mengecek korban yang berada di lantai bawah. Ustadz meminta Tony untuk mengecek sendirian unit lainnya yang berada di lantai 13. Tony menolaknya, namun sang Ustadz kembali meyakinkan Tony untuk tidak takut. Akhirnya Tony tiba di lantai 13 walau hanya menggunakan penerangan korek api kayu. Oh Tuhan. Tiba-tiba mata mayat itu mengarah ke arahnya. Tony berteriak ketakutan dan dia langsung kabur dari unit itu. Setelah di luar, dia berpapasan dengan Dino. Dino adalah salah satu warga penghuni rusun yang menjadi saingan Tony dalam merebut hati Tari. Dino meminta tolong kepada Tony untuk membantunya mengambilkan garpunya yang jatuh di unit 11. Dan pada akhirnya, Tony membantu mengambil garpu itu lewat lubang yang sebelumnya sudah dilubangi Dino. Di dalam unit itu, Tony secara tidak sengaja menemukan album foto. Dan di sana juga terdapat foto mendiang ibunya. Dia kemudian memasukkan album foto itu ke dalam sakunya dan kemudian bergegas pergi bersama Dino. Alas kaki. Berarti tetap rusun kayak masih baru banget. Sementara Bondi dan 2 temannya merasakan suasana malam itu begitu hening dan mencekam. Banyak unit kosong karena ditinggalkan penghuninya mengungsi ke tempat lain. Mereka mengetuk pintu satu persatu unit rusun untuk mengecek keberadaan penghuninya. Sampai akhirnya mereka masuk ke unit yang tidak terkunci yang ternyata milik Pak RT. Di ruangan unit Pak RT mereka terkejut karena melihat foto-foto sejarah rusun tersebut. Dalam foto itu terlihat bahwa rusun awalnya adalah bekas kuburan. Ada foto banyak orang-orang berkumpul, tertulis tanggal 17 April setiap 29 tahun sekali. Mereka yakin nanti tengah malam, tepat tanggal 17 April, akan ada orang-orang berkumpul seperti dalam foto itu. Mereka bertiga akhirnya menuju ke lantai 14 untuk mencari tangga ke lantai 15. Sementara Rini yang penasaran dengan koper yang selalu dibawa bapak, akhirnya dia berhasil membuka laci dan mengambil koper yang berada di dalamnya. Kemudian Rini bergegas pergi agar tidak ketahuan si bapak. Di luar, Rini bertemu dengan Tony, Dino, Wisnu, dan Tari. Mereka akhirnya bersama-sama membuka koper itu. Mereka terkejut setelah melihat bahwa koper itu berisi puluhan potongan jari manusia. Akhirnya mereka langsung lari ketakutan. Namun, Rini tidak ikut kabur karena dia masih mau mencari adiknya yaitu Bondi. Akhirnya dia ditemani Tony dan Wisnu. Sementara Tari dan Dino kabur ke bawah untuk menyelamatkan diri.
Namun sampai lantai dasar, mereka terjebak genangan air yang penuh aliran listrik. Alih-alih menyelamatkan diri, justru teror demi teror terus menghantui mereka. Di lantai dasar, Dino diteror oleh Raminom hingga ia tewas secara mengenaskan. Siapa lu? Sementara Pak Ustadz tewas setelah diteror hantu ibu hamil mengerikan yang merupakan salah satu korban tragedi lift tadi sore. Pak Ustadz! Pak Ustadz! Setelah melihat Ustadz tewas, Tari pun lari ketakutan. Dia kemudian bersembunyi ke dalam tempat sampah. Namun, tiba-tiba ia melihat radionya kembali yang dibuang Tony ke tempat sampah sebelumnya. Di sana, Tari pun diteror hingga ia tewas. Sementara Wina, adik Ari, juga diteror hantu yang menyerupai suara ibunya. Hingga pada akhirnya Wina pun tewas karena teror tersebut. Wina! Sementara itu Bondi dan kedua temannya penasaran dengan rusun itu. Di gambar rusun terlihat seolah ada lantai lagi di atas lantai 14. Tapi mereka tidak menemukan tangga untuk menuju ke lantai itu. Mereka bertiga menyisir semua unit dan tetap saja tidak menemukan lantai 15. Bondi kemudian mengatakan mungkin tangga ke lantai 15 berada di salah satu kamar di unit lantai 14. Karena penasaran, mereka pun mengecek ke setiap unit di lantai 14 tersebut. Di salah satu unit, Bondi melihat seperti seseorang yang sedang duduk di kursi. Saat dilihat secara dekat, ternyata orang itu adalah Ian, adik bungsunya yang dulu hilang dibawa arwah di pengabdi setan yang pertama. Melihat adiknya masih hidup, Bondi berteriak dan lari ketakutan. Di luar dia bertemu dengan Rini yang sedang mencarinya. Ketika mendengar Ian ada di dalam dan masih hidup, Rini langsung masuk ke dalam unit itu dan membawa Ian keluar. Mereka akhirnya berpapasan dengan Bapak. Bapak berusaha menjelaskan semuanya kepada Rini. Namun, yang dia lakukan semuanya adalah untuk melindungi mereka. Namun, Rini tidak mempercayai Bapak. Bapak mengakui kesalahannya karena dia yang mengajak ibu untuk bersekutu mengabdi kepada Raminom. Dan ketika Bapak melihat Ian, dia langsung ingin menghajarnya. Namun, Rini mencegahnya. Dan karena hal tersebut, Rini tiba-tiba jatuh pingsan. Dalam kondisi setengah sadar, Rini melihat sekelilingnya banyak orang-orang dan mayat hidup yang sedang melakukan ritual pemujaan sekte pengabdi setan. Ritual itu dipimpin oleh Ian sang adik yang menjadi jelmaan setan. Sementara Tony, Bondi dan Wisnu beserta dua temannya ditangkap anggota sekte itu. Mereka menyaksikan sang bapak disiksa dan dibunuh dengan sangat kejam. Bapak dieksekusi dengan cara menarik kedua tangan dan kakinya dengan menggunakan 4 kuda ke arah yang berlawanan. Ian yang bisa berbicara memberikan selembar daun untuk dimakan Rini yang membuat Rini berhalusinasi menjalani kehidupan normal dan kuliah yang dia inginkan. Namun Rini berteriak dan berhasil memuntahkan kembali daun yang dimakannya sehingga Rini kembali tersadar. Dan pada akhirnya Budiman datang menyelamatkan mereka. Budiman menembakkan senjatanya ke arah mayat dan anggota sekte itu dan melemparkan butiran bola-bola merah ke arah setan dan mayat hidup itu. Budiman dengan menggunakan senjata mistis yang bernama Peer of Anguish berhasil membuat Raminom ketakutan dan kabur. Dan akhirnya Budiman berhasil menyelamatkan mereka kecuali sang bapak. Mereka semua kemudian kabur meninggalkan rusun itu menggunakan perahu karet yang dibawa oleh Budiman. Di dalam perahu, Budiman menceritakan bahwa dulu bapak adalah seorang polisi. Pada tahun 1955, ketika dia bertugas, si bapak tidak sengaja menemukan pemujaan sekte pengabdi setan tersebut.
Kemudian ia mengajak ibu untuk bergabung agar Rini dan semua adiknya lahir sekaligus supaya ibunya menjadi terkenal. Namun si bapak ingin membatalkan perjanjian dengan sekte itu. Maka dari itu si bapak harus membunuh 1000 jiwa, sehingga bapak Rini menjadi eksekusi Petrus. Bapak Rini melakukan kesalahan karena dia sayang kepada Rini dan adik-adiknya. Sejak awal Raminom ingin mengincar bapak. Kemudian akan ada rencana yang lebih besar dan lebih jahat yang akan terjadi. Di akhir film diperlihatkan Batara dan Darminah kembali berdansa di salah satu unit rusun itu. Kemudian film pun berakhir. 1000 tahun lagi. Terima kasih buat yang udah nonton video saya sampai selesai. Semoga kalian terhibur dengan apa yang saya ceritakan. Saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian cerita. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.